Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, dalam bulan Ramadan ada malam 1000 bulan. Wah, sangat senang sekali bila amal ibadah yang semalam itu dihitung seperti amalan 1000 bulan. Semua pasti ingin dan ingin. Di malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar melipat gandakan pahala. Akankah kita bisa meraihnya? Anda mungkin bertanya, apakah malam Lailatul Qadar hanya khusus untuk orang yang alim-alim saja? Kalau bukan, bagaimana orang awam seperti kita-kita ini bisa meraihnya? Mungkin dari beberapa catatan berikut bisa memberikan tips untuk meraih malam 1000 bulan dalam bulan Ramadan ini. Banyak para ulama, termasuk Yusuf Qaradawi, menjelaskan bahwa malam itu datang untuk semua orang yang benar-benar menginginkannya. Di malam itu, kebaikan terbuka untuk siapapun yang mencarinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, seolah-olah ia berqiyam atau bangun malam di separuh malamnya. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seolah-olah ia melakukan di sepanjang malam tersebut. Hadis riwayat Ahmad Muslim. Salah satu cara untuk meraih pahalanya adalah dengan sholat malam, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah. Barang siapa yang berqiyam di malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan bersungguh-sungguh, maka telah diampunkannya apa yang telah lalu dari dosanya. Syekh Atiyah Syakor menganjurkan, hidupkanlah malam mulia itu dengan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, dan berdoa dari terbenam matahari hingga terbit fajar. Hidupkanlah Ramadan dengan bersolat raweh di dalamnya. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, di waktu Lailatul Qadar, apakah yang harus aku lakukan? Katakanlah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka pada pengampunan, maka ampunilah aku. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berbagai amalan ibadah secara yakin dan percaya kepada pahala yang disediakan Allah dan dengan cara yang ikhlas, maka Allah akan mengampunkan segala dosanya yang telah lalu. Kita semua memang tidak tahu kapan malam itu akan datang. Ada ulama yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu bisa saja terjadi sejak dari awal masuknya bulan Ramadan sampai akhir. Namun, kapan pastinya Allah merahasiakannya. Dengan dirahasiakan itulah kita makin termotivasi untuk menghidupkan seluruh bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah seperti tarawih, tadarrus, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Ada juga yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu ada pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, menurut madhab Imam Syafi'i. Menurut Imam Al-Ghazali, cara untuk mengetahui Lailatul Qadar bisa dilihat dari permulaan atau hari pertama bulan Ramadan. Yang pertama, jika hari pertama jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 29 Ramadan. Yang kedua, jika hari pertama jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 21 Ramadan. Yang ketiga, jika hari pertama jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 25 Ramadan. Jika hari pertama jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 23 Ramadan. Dan jika hari pertama jatuh pada hari Selasa atau hari Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Ada pendapat lain, bahkan ada yang mengkhususkannya di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir.
tak sepatutnya kita sebagai umat Islam saling memperdebatkan kapan pastinya malam Lailatul Qadar itu akan terjadi. Namun, yang jelas dan pasti hanya terjadi di malam bulan Ramadan. Allah merahasiakannya. Namun, pada malam itu ada ciri-ciri alam yang menandakan bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi, kita harus tetap semangat, jangan sampai kendur. Kita lakukan ibadah sebanyak mungkin. Mari beriktikaf di masjid di 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan berzikir atau membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.